Saya khawatirnya adik-adik kita, anak-anak kita, pelajaran yang kita berikan tidak relevan, sehingga dia tidak paham atau dia hafalkan saja. Sementara untuk hidup konkretnya dia ngambil referensi yang lain yang tidak jelas. Mungkin dari filosofi pendidikan anak yang keenam, menurut Ki Hajar, pendidikan itu harus relevan dengan kehidupan dan nilai budaya anak. Jangan lupa anak-anak, adik-adik kita itu adalah generasi yang melanjutkan budaya tertentu. Dia punya konteks hidupnya sendiri, maka beri pendidikan yang relevan dengan konteks hidupnya, yang nanti melahirkan anak yang bisa kontributif, memberi kontribusi positif pada wadah budayanya. Jadi pendidikan jangan hal-hal yang kurang relevan untuk hidupnya. Karena kalau hal-hal yang kurang relevan, akhirnya biasanya hanya dihafalkan saja. Tidak tahu cara mengaktualkannya gimana. Maka didik dia dengan hal-hal yang memang yaitu hidupnya. Oh, dia orang Jawa, Indonesia, yang Muslim, jadi ini identitas-identitas budaya ini harus kita ketahui sehingga pendidikan yang kita berikan relevan untuk hidupnya. Saya khawatirnya adik-adik kita, anak-anak kita, pelajaran yang kita berikan tidak relevan sehingga dia tidak paham atau dia hafalkan saja. Sementara untuk hidup konkretnya dia ngambil referensi yang lain yang tidak jelas. Mungkin dari medsos, mungkin dari HP yang dia pegang. Karena Pak Guru ngomong apa sih ya? Tidak paham saya, pokoknya dihafalkan saja. Nanti keluar kelas, hilang sudah, tidak ada bekasnya. Dia ngambil referensi hidup dari yang lain. Ya kalau kebetulan referensinya Mobile Legends bisa gawat itu. Lahirnya pingin tawuran terus. Jadi ini yang sering kita lupakan. Ayo kalau istilahnya Paulo Freire dulu ya, ada pendidikan hadap masalah. Pendidikan hadap masalah itu pendidikan yang saya terima itu kontekstual dan relevan dengan masalah yang aku hadapi di kehidupan nyata. Jadi keluar dari sekolah, saya punya banyak senjata untuk menyelesaikan problem yang aku hadapi. Jadi ini pendidikan yang relevan untuk hidup. Dan tentu saja yang relevan untuk hidup kita itu ya ada di balik budaya di mana kita hidup. Yang Jawa ya ngertilah Jawanya, yang Indonesia ngertilah Indonesianya, mungkin yang agamanya Islam ya ngertilah keislamanmu. Pendidikan-pendidikan yang cocok, yang relevan, yang sesuai. Kalau istilahnya Ki Hajar nanti ada istilah niteni, niroke, dan nambahi. Niteni itu mengingat-ingat. Kemudian niroke itu meniru. Nambahi itu yang menambah. Di situ letaknya kreativitas. Jadi kita belajar, oh ternyata budaya kita itu seperti ini. Dititeni, diingat-ingat, kemudian kita hidupkan namanya niroke. Setelah itu kita kembangkan kreatif. Nah, di sini budaya kita akan hidup. Kalau bahasa Inggrisnya kita bisa melakukan continuity and change. Kita lanjutkan, tapi juga kita adaptasi, kita ubah sesuai zaman.
Yo, ternyata di masyarakat saya ada budaya yang namanya wayang misalnya. Dititeni, dipelajari, mungkin ditirukan, kita belajar tentang wayang. Bila perlu, nambahi, kita kembangkan. Wah, saya kalau ndalang ndak bisa Pak, tapi bikin program EI yang bisa ndalang, saya bisa. Kebetulan saya sarjana teknik komputer misalnya. Loh itu kan keren, besok ada wayang artifisial misalnya. Nah itu niteni, niroke, nambahi. Tapi kan tetap berawal dari pemahaman kita terhadap budaya dan nilai-nilai kita. Nilainya tetap dipegangi meskipun wadahnya beradaptasi sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi inilah filosofi pendidikan yang keenam yang diinginkan oleh Ki Hajar.